Shalom, salam sejahtera saudaraku dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh berjumpa dalam siaran Tabura Injil di hari ini. Dan lewat perjumpaan yang indah di hari ini, kita akan belajar dari firman Tuhan dan akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, Pencipta langit dan bumi, Bapa yang terus memberkati kami. Terima kasih Engkau memperkenankan kami untuk boleh ada dan menikmati segala berkat-Mu. Sampai hari ini kami ada dan berjumpa kembali lewat siaran Tabura Injil. Dan di saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami maksud Tuhan lewat firman-Mu di saat ini. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur nomor 46. Mazmur nomor 46 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Dan secara khusus saya mengajak kita untuk melihat pada ayat yang kedua, ketiga, dan keempat. Mazmur 46, kita akan baca dari ayat kedua, ketiga, dan keempat dengan judul pembacaan Allah Kota Benteng Kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Demikian bagian perenungan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus kita dapat memahami maksud Tuhan di saat ini. Saudaraku yang terkasih, tema perenungan firman Tuhan bagi kita dalam perjumpaan di saat ini adalah Tuhan semesta alam menyertai kita selama-lamanya. Tema ini mengantar kita untuk memahami maksud Tuhan lewat firman Tuhan di hari ini. Nah, pada masa dulu, pada zaman dulu, sebuah kota seringkali terancam serangan musuh atau gerombolan penjahat. Nah, sebab itu betapa pentingnya memiliki sebuah benteng yang kuat. Betapa pentingnya memiliki benteng yang teguh. Nah, perlindungan dan kekuatan adalah dua hal yang penting bagi suatu kota. Dan kehidupan umat Tuhan dilukiskan tepat seperti yang disampaikan oleh pemazmur lewat firman Tuhan di hari ini tentang suatu kota. Allah sendirilah benteng yang teguh yang akan menjadi jaminan keamanan dan kelangsungan umatnya dalam kehidupan tersebut. Nah, saudaraku yang terkasih, orang yang sungguh berlindung pada Tuhan tidak akan dikecewakan. Sebab Allah kuat, Allah perkasa, dan Allah juga Maha Kasih. Aman dalam Tuhan. Dan itu sudah sangat terbukti ketika kita berlindung kepada Tuhan. Terbukti sekali dalam kehidupan kita dan juga dikisahkan dalam bagian firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Sejarah mencatat bahwa umat dari zaman ke zaman mengalami hal itu. Dan secara khusus pada ayat yang kedua, dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan demikian. Saudaraku, Allah sendirilah yang akan memusnahkan sumber ancaman itu. Dan pada zaman dulu itu perang adalah salah satu dari sekian banyak hal yang mengancam kelangsungan hidup umat Tuhan. Dengan demikian juga segala macam kejahatan menjadi bagian
yang dirasakan oleh umat Tuhan, umat pada saat itu. Namun, Tuhan sendirilah yang akan menciptakan kedamaian sejati. Tuhan sendirilah yang akan menghadirkan kasih. Tuhan sendirilah yang akan menghadirkan kesetiaan, persaudaraan, dan Tuhan sendirilah yang menghadirkan saling menghormati, yang akan membuat masyarakat, yang akan membuat kita mengalami kemanusiaan secara terhormat. Saudara-saudariku yang terkasih, lukisan dari bagian firman Tuhan ini dikisahkan oleh penulis kepada umat Tuhan di dalam gambaran yang dikisahkan sebagai satu benteng yang teguh, kota yang teguh, dan menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Saat ini, di masa kita sekarang ini, kota-kota kita masa kini disesaki oleh berbagai jenis kekerasan, dipenuhi oleh berbagai kejahatan. Bagaimana Kristus sebagai pemelihara hidup dapat kita saksikan bila gereja sendiri atau bila kita sendiri tidak mendapatkan atau tidak memiliki kedamaian itu. Nah, bulan-bulan ini atau tahun-tahun ke depan, kita akan diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup, berbagai situasi yang akan kita hadapi. Situasi macam apakah yang akan kita hadapi? Kita tidak tahu. Apakah akan ada banjir yang melanda sejumlah daerah di tempat kita berada? Apakah justru kemarau yang berkepanjangan terus-menerus yang akan terjadi? Apakah kampanye partai-partai politik dengan segala yang berkaitan dengan persiapan pemilu yang akan menimbulkan kerusuhan? Apakah keadaan ekonomi Indonesia akan semakin terpuruk? Apakah anak-anak Tuhan akan semakin terpojokkan oleh fanatisme kelompok agama lain? Inilah hal-hal, berbagai kesulitan dan tantangan yang akan kita hadapi. Dan itu bagaikan gelora air laut, gelombang air laut yang bergelora, ribut dan berbuih airnya. Pada masa perjanjian lama, lautan yang bergelora itu melambangkan kuasa kejahatan yang benar-benar mengganggu dan merusak umat manusia. Nah, kuasa kejahatan digambarkan dengan dewa penguasa lautan. Dalam bagian firman Tuhan dikatakan yang kita baca di hari ini, yang akan berkuasa menimbulkan kekacauan dan malapetaka bagi umat manusia. Namun, bersama pemazmur, di hari ini kita diajak untuk meneguhkan iman percaya kita. Percaya kepada Allah, sebab Allah mampu mengendalikan semua kejadian, segala sesuatu hal yang ada di dalam dunia ini. Ia mampu mengontrol segala kekacauan yang melanda dunia ini. Dan itu sungguh sangat terbukti. Sehingga orang yang berlindung di dalam naungan Allah yang maha tinggi, itulah yang akan mendapatkan kedamaian. Lautan air yang melambangkan kuasa kekacauan di dalam kendali Allah. Tidak lebih dari aliran air sungai yang mengalir. Dan aliran sungai itu akan memenuhi seluruh kota dan memberikan berkat tersendiri. Hanya dengan takut dan tinggal di dalamnya. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Janjinya kepada orang yang takut akan Tuhan adalah penyertaan dan perlindungannya. Oleh karena itu, jangan takut, jangan panik. Sebaiknya diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Pada ayat yang ke-11, menyatakan dan memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap teguh, berpegang hanya kepada Tuhan, pemilik kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga atas kesempatan yang Kau berikan lewat siaran Tabura Injil kami boleh belajar dari firman-Mu. Berkati kami sebagai umat-Mu dalam segala kehidupan, pergumulan, persoalan hidup, dan berbagai hal yang kami alami agar kami mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Setiap umat Tuhan yang mendengarkan siaran ini dimanapun mereka berada, ketika mereka mendengarkan dalam keadaan dan kondisi dengan berbagai pergumulan hidup yang ada, biarlah Tuhan sendiri yang hadir dan menolong mereka, memampukan mereka untuk melalui berbagai hal yang menjadi tantangan-tantangan kehidupan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, akhirnya kami memohon berkat-Mu bagi kami di hari ini. Kiranya anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan lewat kuasa Roh Kudus terus memberkati, menyertai jemaat-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian kita telah mendengarkan siaran Tabura Injil. Lewat siaran ini kita telah belajar dari firman Tuhan. Terus saksikan siaran Tabura Injil yang akan disiarkan lewat channel YouTube Kelasi Siapen Selatan setiap hari. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita semua. Shalom.